Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini kita bertemu dalam pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 4. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengulang sejenak pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebagai persiapan menghadapi penilaian tengah semester atau midtest. Insyaallah kita akan midtest minggu depan dengan pelajaran 1, pelajaran 2, dan pelajaran 3. Di pelajaran 1 kita sudah membahas mengenai kalimat thayyibah. Ada 3 kalimat thayyibah di sana. Masih ingat? Subhanallah, Masya Allah, dan Allahu Akbar. Kemudian pada pelajaran kedua kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus. Dan kemudian pada pelajaran ketiga kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada 3 materi, yaitu kitab-kitab Allah dan rasulnya, rasul-rasul yang menerimanya, meyakini kitab-kitab Allah, kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Selain materi, kalian juga bisa mempelajari bagian rangkuman, soal-soal, baik soal-soal yang ada di buku atau soal-soal yang pernah kita lakukan sebagai tugas, dan juga video-video pembelajaran yang sudah pernah kita saksikan bersama. Baik, pada materi pelajaran pertama mengenai kalimat thayyibah, kita di sana akan menemukan pembahasan tentang kalimat thayyibah subhanallah. Subhanallah, apa arti subhanallah? Ada yang tahu? Subhanallah artinya adalah Maha Suci Allah. Kita seringkali mengucapkan kalimat subhanallah ini, kalimat thayyibah ini ketika kita berzikir setelah sholat. Ya, kita membaca subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar juga 33 kali. Jadi kapan kita menerapkan kalimat thayyibah subhanallah ini? Pertama ketika sholat. Kemudian kapan lagi? Kemudian ketika imam melakukan kesalahan dalam sholat, maka makmumnya menegurnya dengan membaca dengan kalimat subhanallah. Jadi ya, mengingatkan imam ketika lupa rukun bacaan atau gerakan-gerakan sholat bagi makmum laki-laki. Kemudian kapan lagi? Ketika melihat kekuasaan Allah. Jadi ketika kita melihat kekuasaan Allah, kita menyadari betapa sempurnanya Allah dengan segala kekuasaannya, membuat sesuatu yang menakjubkan, maka kita ucapkan subhanallah. Kemudian setelah subhanallah ada kalimat thayyibah apa lagi? Ada Masya Allah. Masya Allah artinya apa? Segala sesuatu ini terjadi karena kehendak Allah. Ya, semua segala yang terjadi di alam ini itu semua terjadi karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, maka semuanya tidak akan terjadi. Jadi makna Masya Allah adalah kita takjub dengan kekuasaan Allah, karena dengan kekuasaan Allah, Allah izinkan segala sesuatu ini terjadi. Kapan kalimat thayyibah Masya Allah ini kita baca? Pertama, mengungkapkan kekaguman atas keindahan ciptaan Allah. Kemudian mengungkapkan kekaguman atas baiknya ciptaan Allah. Kemudian mengekspresikan penghargaan dan mengingat bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selain kalimat Masya Allah ini, ada lagi kalimat Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Nah, kalimat thayyibah Allah Maha Besar ini adalah mengekspresikan betapa kita kagum akan kebesaran Allah. Oleh karenanya kita menerapkan atau mengimplementasikan kalimat Allahu Akbar ini diantaranya ketika berzikir setelah sholat, seperti subhanallah tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kita baca masing-masing 33 kali.
Kemudian juga ketika menghadapi bahaya atau masalah seperti yang dialami Nabi Muhammad dalam perang Badar. Kemudian melihat, mendengar atau merasakan kemahakuasaan Allah seperti terjadi gempa, banjir, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah materi yang kita pelajari pada pelajaran pertama mengenai kalimat thayyibah. Kemudian setelahnya ada bagian rangkuman, kalian bisa pelajari, baca-baca, kemudian juga penilaian akhir bab, latihan-latihan. Kemudian pelajaran kedua kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna apa artinya? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa Asmaul Husna? Ada 99 nama Allah ya. Dan pada kesempatan ini kita belajar 3 nama Allah ya. Pertama Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Al-Malik adalah yang maha merajai atau yang maha menguasai. Allah menguasai seluruh alam semesta ini ya, baik langit, bumi dan segala isinya. Kemudian juga tidak hanya merajai di dunia ini, tetapi juga Allah juga merajai di hari pembalasan nanti. Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Kemudian bagaimana kita menerapkan Asmaul Husna Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana kita menerapkannya? Di antaranya kita dapat menerapkan nama Allah Al-Malik ini ketika bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meyakini sepenuh hati bahwa bumi serta isinya adalah milik Allah, menjauhkan diri dari sifat sombong dan angkuh, karena memang yang patut untuk menyombongkan diri hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memiliki, merajai langit bumi segala isinya. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yang kita pelajari di sini adalah Al-Aziz. Apa artinya Al-Aziz? Al-Aziz adalah yang maha perkasa. Fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, nama Al-Aziz ini kita menyadari bagaimana Allah itu maha perkasa, maha kuasa, maha hebat. Penerapan Asmaul Husna Al-Aziz dalam kehidupan sehari-hari antara lain mengagungkan Allah setiap saat. Karena kita sadar bahwa Allah adalah Al-Aziz, maha perkasa, maka kita agungkan Allah setiap saat. Kemudian menanamkan akhlak tawadhu dan rendah hati. Kemudian menjadikan keridhaan Allah sebagai tujuan paling mulia dan luhur. Karena Allah tadi Al-Aziz, maha perkasa. Kemudian yang terakhir kita akan belajar Al-Quddus. Apa pengertian Al-Quddus? Al-Quddus adalah yang maha suci dari segala kekurangan, suci dari segala aib ya. Al-Quddus berarti Allah maha apa? Allah maha sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada aib ya, yang melekat pada zat Allah, pada sifat Allah. Bagaimana menerapkan Asmaul Husna Al-Quddus dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dengan memperbanyak amal ibadah, menjauhkan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah, selalu berdoa dalam mengharap petunjuk Allah. Karena sekalian, pada bagian ini juga dilengkapi dengan latihan-latihan dan rangkuman. Kalian bisa baca rangkuman dan juga latihan-latihannya. Kemudian juga bagian selanjutnya, pelajaran 3 yang terakhir, kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab-kitab Allah yang wajib kita imani? Ada 4. Apa saja? Zabur. Pada siapa Zabur diberikan? Kepada Nabi Daud. Kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab-kitab ini harus kita yakini bahwa ini semua adalah turun dari Allah, dibawa oleh malaikat Jibril yang Allah utus kepada para nabi dan rasul yang menerima
kitab-kitabnya. Selain dari keempat kitab ini dan juga keempat nabi yang menerimanya, adakah firman Allah atau wahyu Allah yang diterima oleh para nabi dan rasul lainnya? Ada. Itu disebut lauh atau alwah, artinya lembaran-lembaran yang diterima seperti yang diterima oleh para Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, kalau kita mengimani atau meyakini kitab-kitab Allah ini, berarti kita mengimani pertama mengenai keberadaannya, bahwa memang ada kitab-kitab ini. Kemudian kita juga mengimani, meyakini kebenaran daripada isi kitab-kitab tersebut. Kemudian terakhir kita taat, tunduk patuh atas kebenaran yang dibawa oleh kitab-kitab tersebut, gitu ya. Kemudian bagian C itu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hikmahnya apa? Pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Jadi kalau Allah menurunkan kitabnya itu sebagai tanda bahwa Allah sayang kepada makhluknya, manusia. Kemudian hikmah yang lain apa? Agar kita selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian juga kita mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Jadi melalui kitab yang diturunkannya, kita mengenal, lebih bisa mengenal siapa Allah yang menciptakan langit dan bumi ini dan juga diri kita. Sehingga kita meyakini keberadaan Allah dan Allah sebagai satu-satunya zat yang wajib dan patut kita sembah. Baik anak-anak, setelah materi ini ada juga bagian rangkuman dan penilaian akhir bab yang bisa kalian pelajari. Silahkan kalian ulang-ulang sampai kalian betul-betul menguasai 3 materi tersebut, 3 pelajaran tersebut. Insyaallah mudah-mudahan kalian dimudahkan dalam menjawab soal-soal nanti. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.